Salam saudara, selamat datang di Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama merenungkan pertanyaan katekismus minggu yang ke-39. Saya akan membacakan pertanyaannya dan kita membaca bersama untuk jawaban dan juga ayat Alkitab yang tertera di layar. Pertanyaannya, bagaimana firman Tuhan dibaca dan didengar? Dengan ketekunan, persiapan, dan doa, agar Roh Kudus membuka mata hati kita saat kita membacanya, sehingga kita dapat menerimanya dengan iman, menyimpannya dalam hati kita, dan melakukannya dalam hidup kita. Kita baca bersama di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dan ke-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Silakan duduk. Saudara, kita percaya bahwa Alkitab yang kita baca dan kita renungkan bukanlah sekedar buku biasa. Alkitab bukanlah buku pedoman yang berfokus hanya kepada kita. Alkitab juga bukan sekedar buku resep untuk membuat kita menjadi orang baik. Tetapi kita percaya bahwa Alkitab atau firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri yang berfokus kepada Allah dan kepada karyanya. Sehingga sekalipun kita tidak mengultuskan atau menyembah Alkitab, tapi kita harus memperlakukan Alkitab dengan hormat dibandingkan dengan buku-buku lainnya. Karena pada saat kita membaca dan merenungkan Alkitab atau firman Tuhan, di situ Allah sedang berbicara kepada kita, bukan hanya tentang bagaimana kita harus menjalani hidup ini di dunia ini, tetapi yang lebih penting adalah tentang bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya yang tidak terbatas itu kepada orang berdosa seperti kita. Lalu seberapa pentingkah Alkitab atau firman Tuhan bagi hidup kita? Pemazmur mengatakannya dengan begitu indah. Dia mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan kata lain, firman Tuhan memandu setiap langkah kita, memberi kita arahan di tengah kegelapan dunia ini agar kita tidak tersesat. Pemazmur juga menggambarkan bahwa firman Tuhan itu begitu manis, bahkan dikatakan lebih manis daripada madu. Firman Tuhan itu manis karena menjadi obat bagi jiwa yang terluka dan memberi harapan bagi mereka yang berputus asa. Bahkan lebih lagi, firman Tuhan itu manis karena menceritakan tentang kisah kasih terbesar yang pernah ada, yaitu kasih Allah yang kudus, yang memberikan kasih-Nya yang tidak terbatas itu kepada kita manusia berdosa, melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oleh karena itu, membaca dan merenungkan firman Tuhan, bukanlah sekedar aktivitas rohani, melainkan disiplin rohani yang menuntun kita untuk semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Firman Tuhan juga tidak hanya kita baca, tetapi juga kita dengar. Roma 10 ayat 17 mengingatkan kita bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mendengar firman Tuhan adalah satu sikap aktif, di mana kita siap untuk diubahkan dan siap untuk mengikuti panggilannya atas hidup kita. Namun demikian firman Tuhan juga tidak berhenti di telinga dan hati kita saja. Karena Yakobus 1 ayat 22 mengatakan bahwa kita harus menghidupi firman, yaitu dengan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Ini berarti ketika firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengasihi sesama kita, maka kita belajar untuk melakukannya di dalam hidup kita. Bahkan lebih lagi, ketika firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengampuni orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, maka kita juga belajar taat untuk dapat melakukannya sekalipun hal itu tidak mudah. Demikian pula banyak ajaran firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengarahkan kita untuk mengutamakan kehendaknya di atas kepentingan kita sendiri. Maka dari itu kita perlu untuk senantiasa menyelaraskan hati kita untuk dapat menerima apa yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Dan yang terutama kita harus senantiasa memohon agar Allah Roh Kudus menolong kita untuk menerima setiap kebenaran firman dengan iman, untuk menyimpannya di dalam hati kita, serta memohon pertolongannya untuk memampukan kita untuk dapat melakukannya di dalam hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita memahami bahwa saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu tidak berbicara tentang penerimaan informasi, tetapi yang lebih penting dari itu adalah ini berbicara tentang transformasi hati yang terjadi.
Kita menaati firman Tuhan bukan dengan terpaksa. Karena kita tahu bahwa Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh sebab itu bentuk luapan kasih kita kepada Dia. Karena kita rindu untuk mengenal Dia. Seperti Yesus mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri. Saudara, mungkin di dalam menjalani kehidupan ini terkadang kita lebih memilih untuk mengikuti keinginan kita sendiri, kehendak kita sendiri, dan tidak menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kita menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu saya mengajak setiap kita saat ini datang di dalam doa pertobatan secara pribadi. Dipersilakan. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami orang berdosa ini bisa mengenal Engkau, Allah yang begitu agung, Allah yang begitu mulia, melalui kebenaran firman-Mu, melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Bahkan lebih lagi kami boleh melihat dan mengenal akan kasih-Mu yang begitu ajaib ya Tuhan, yang gak masuk akal kami Tuhan. Kau yang begitu mulia dan agung itu mau turun ke dunia dan mati bagi kami orang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang memohon ampun ke hadapan-Mu Tuhan. Karena terkadang kami menjalani kehidupan kami tidak berlandaskan kepada firman-Mu Tuhan. Tapi kami lebih sering mengikuti kata hati kami sendiri dan keinginan kami sendiri Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh belajar tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami juga boleh belajar melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami rindu untuk terus diubahkan semakin serupa dengan pribadi Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.